Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi adik-adik. Yang belakang boleh maju sini, duduk sini depan. Ya, biar kita makin dekat gitu. Oke. Tadi sudah sedikit perkenalan dari Bu Kiki ya. Saya mau coba perkenalkan diri lagi secara singkat. Nama saya Laila Rahmawati. Saya biasa dipanggil Lila di sini. Dulu saya angkatan 2011, jadi kita selisihnya lumayan jauh ya. Angkatan berapa ini di sini? 2022 ya. 10 tahun ya kita. Oke. Jadi untuk pengalaman kuliah di pagi hari ini, coba saya putar beberapa video terkait dengan kantor kami, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana kantor kami terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan. Oke, izin share ya. Riset adalah kekuatan untuk kita bisa menembus segala keterbatasan. Inovasi adalah visi yang kita segerakan untuk masa depan. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersama untuk membuatnya menjadi nyata. Kita tumbuh di bumi Indonesia, tempat yang magis dan penuh keajaiban. Terbentang di antara dua benua dan samudera, kaya akan keanekaragaman kultur dan Indonesia biodiversitas. Indonesia dan kita adalah paduan yang untuk mewujudkan visi besar di masa mendatang. Makasih ya. Sampai nggak, Lin? Layaknya sebuah orkestrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN hadir mengharmonisasikan berbagai kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta mensinergikan riset dan inovasi di Indonesia. Membentuk ekosistem yang terdiri dari 7 kedeputian, 12 organisasi riset, dan 85 pusat riset yang diantaranya Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Organisasi Riset Tenaga Nuklir, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Organisasi Riset Kesehatan, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. BRIN juga mendorong riset dan inovasi menjadi ekosistem di Indonesia yang maju dan berkembang dengan 2 sasaran utama. BRIN menyadari potensi luar biasa putra-putri bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, berbagai kebijakan riset dan inovasi diarahkan untuk menghadirkan kompetensi SDM iptek terbaik. Menghasilkan berbagai program unggulan sebagai bentuk komitmen BRIN terhadap periset, inovator, serta masyarakat luas dan berbagai disiplin ilmu di seluruh negeri. Peningkatan kualitas ekosistem riset dan inovasi di Indonesia juga tercipta melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, industri di dalam negeri, dan pemerintah daerah, di antaranya dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. Selain itu, kerjasama dengan berbagai lembaga riset di luar negeri juga terus didorong melalui partisipasi aktif sebagai anggota dalam berbagai organisasi dan forum internasional.
BRIN menata alur riset sehingga lebih efektif dan efisien dengan mengintegrasikan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran dari berbagai lembaga litbang JERAP. Berorientasikan prioritas riset nasional, BRIN melakukan evaluasi secara komprehensif untuk setiap percepatan yang tengah berjalan. Upaya tersebut didukung melalui pengelolaan berbagai fasilitas riset dan inovasi yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia dan akan terus bertambah mengikuti perkembangan kemajuan iptek. BRIN terus meningkatkan kontribusi riset dan inovasi terhadap pembangunan nasional melalui pembangunan dan revitalisasi 4 kawasan sains dan teknologi atau KST. Sebuah kawasan terintegrasi berupa fasilitas laboratorium riset, laboratorium pengujian, fasilitas industri, baik startup maupun UKM pada skala kecil atau uji coba, ruang kantor tenan, co-working space, ruang pertemuan, ruang pameran, dan fasilitas pendukung lainnya. BRIN hadir untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Melalui konsolidasi sumber daya iptek, menciptakan ekosistem riset, dan fondasi ekonomi berbasis riset. Menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, serta kemanfaatan bagi umat manusia. Alam adalah sumber inspirasi. Ilmu adalah fondasi dan mengamalkannya untuk kemajuan bangsa. BRIN. Nah, sekian profil dari kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nanti mungkin hari ini ya adik-adik akan berkenalan dan mendapatkan materi dari Bapak Andi Febrisiantosa. Beliau merupakan ketua kelompok riset substitusi dan deteksi halal. Jadi di kantor BRIN itu, khususnya di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Gunung Kidul, itu terdapat beberapa kelompok riset. Jadi misalnya adik-adik ekspertis atau suka di misalnya deteksi kehalalan produk, ya, itu berdiri sendiri dengan beberapa timnya. Nah, salah satunya adalah Pak Andi Febrisiantosa ini. Jadi beliau merupakan salah satu ekspertis di bidangnya, khususnya untuk daging, susu, telur. Jadi nanti adik-adik silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan pergunakan waktunya dengan baik. Halo, apa kabar? Selamat pagi, kalian. Agak kaku ya. Nggak usah terlalu tegang ya, kuliah pagi ini ya. Jadi nanti silakan pergunakan waktunya dengan baik. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan bertanya sepuasnya dengan Bapak Andi. Mungkin seperti itu Pak Andi. Dan siap, Bapak? Oke. Mohon izin saja. Ya. Oh, udah bikin belum? Nanti tak ini aja. Permisi, Mas. Beras Tagi ke Yogyakarta, selamat pagi adik-adik mahasiswa berbahagia. Pagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga lili di pagi hari
Warnanya putih, indah sekali. Mohon izin saya Andi Febri untuk menemani adik-adik di pagi hari ini. Oke, boleh dong tepuk tangannya. Ya, saya Andi, asal saya dari Cirebon. Ini di Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya. Nggak ada. Waduh, oke, kalau Mbak. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak siapa namanya? Bu Kiki. Oh, Bu Kiki. Sorry. Baik, juga semuanya. Ya, saya salah satu periset di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan. Adik-adik boleh kalau misalkan nanti pas lagi mau jalan-jalan ke pantai selatan itu ya, di Gunung Kidul bagian selatan, mampir ke tempat kita biar tahu ada apa aja sih. Oke, kita punya waktu sampai jam 9 kan diskusi ya. Jadi 1,5 jam ini kita akan coba, saya ambil judul Exploring Animal Food Product Structure. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh sama adik-adik di sini. Ada nggak yang belum pernah makan daging? Boleh angkat tangan. Siapa tahu ada yang veggie gitu ya. Atau ada nggak yang belum pernah makan minum susu? Waduh, itu sehari-hari ya. Atau ada nggak yang belum pernah makan telur? Nggak ada ya. Berarti survei membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian yang semester berapa ini? Semester 5. Ada yang semester lebih dari semester 5? Mungkin 7 yang udah mau penelitian ya, semester 7 ya. Kalau belum dapat tapi penelitian boleh hubungi Mbak Lila atau saya. Promosi. Ya. Tentunya kita semua sudah ya, berarti daging, susu, telur itu makanan kita sehari-hari ya. Berarti mengkonsumsi 3 makanan itu sebenarnya bukan keinginan tapi kebutuhan ya. Oke, kita di 1,5 jam ini akan belajar yang pertama perbedaan dari daging, susu, dan telur sekilas saja karena nggak mungkin juga cukup waktu kalau menjelaskan satu persatu ya. Highlight saja dari sisi proteinnya, struktur proteinnya. Jadi hari ini kita akan coba telah protein. Di sini sebelumnya ada yang sudah dapat kuliah tentang protein pangan, begitu kimia pangan ya atau apa? Kalau ini apa ya jurusan teknologi? Teknik pertanian. Teknik pertanian. Oh ya, nggak apa lah ya, nanti kita akan memblend, memix and match antara fisika dan kimia begitu. Karena semua itu saling berhubungan. Proteinnya nanti lantas postmortem change of animal muscle. Jadi kalau kita dari apa namanya hidup ke, bukan kita lah ya, semua sebenarnya animal ya, animal itu setelah mati itu ada perubahan-perubahan, baik itu fisiologis, fisika, kimiawi di dalam tubuh kita, di dalam otot ya. Jadi ada istilah perubahan otot jadi daging. Kalau selama ini kan adik-adik makannya daging ya, bukan makan otot ya. Itu istilahnya kalau masih hidup itu kita sebut otot. Nanti kita akan belajar apa sih yang terjadi gitu, perubahan-perubahan itu. So, agar kita tahu secara fisika misalnya, kenapa warnanya menjadi coklat atau warnanya menjadi merah gelap gitu ya, purple dan sebagainya. Dan yang terakhir kita hubungkan dengan kualitas daging dari sisi fisika, kayak kita ambil color atau warna gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Kita punya 30 slide. Jadi lumayan, mudah-mudahan bisa selesai pas waktu. Mudah-mudahan kebaca ya hurufnya ya. Daging. Daging itu ada di dalamnya terkandung protein kan ya. Sama-sama tahu. Protein di daging yang paling utama adalah namanya myosin, aktin, ada tropomisin, ada titin. Protein-protein ini yang menyusun daging, bisa teksturnya, bisa penampakannya seperti itu, kenyal dan lain sebagainya. Terus dia memiliki protein ini tersusun polipeptida dalam bentuk alpha helix atau beta sheet.
Ada yang tahu alpha helix itu apa, beta sheet itu apa? Secara fisika mungkin itu lembaran fibril serat. Maka dari itu bentuk dari mit itu seperti gambar ya, ya serat-serat gitu. Kalau adik-adik masak stik itu motong itu kan, itu sebenarnya akibat dari sifat protein aktin, myosin, misin itu tersusun terstruktur dalam bentuk serat. Lantas protein ini di dalam daging itu memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap. Berbeda dengan pangan-pangan lainnya, khususnya misalkan pangan nabati. Di pangan-pangan nabati yang tinggi protein, misalkan kacang kedelai atau kacang-kacangan yang lain, itu perbedaannya adalah di daging itu asam amino esensialnya itu lebih lengkap. Apa itu asam amino esensial? Ada yang tahu? Nanti dapat door prize dari Mbak Dila. Boleh. Jadi asam amino esensial itu asam amino yang tidak bisa disintesis oleh tubuh kita. Contohnya adalah misalkan metionin atau lysine. Nah, itu tubuh kita tidak bisa mensintesis asam amino tersebut, sehingga untuk bisa menjalankan fungsi asam amino itu bisa berjalan di tubuh kita harus mendapatkannya dari sumber pangan yang kita makan, begitu. Salah satunya adalah daging. Oleh itu kenapa tadi disebut makan daging susu telur adalah bukan keinginan tapi kebutuhan. Nah, atas pertanyaannya kenapa kalau misal nggak ada itu, tidak mengkonsumsi, tentunya akan ada sesuatu yang kurang seimbang ya di dalam tubuh kita. Oke, lanjut Mbak. Sekarang susu atau milk ya. Nah, berbeda dengan daging, sama-sama protein, sama-sama tersusun atas asam amino, tetapi di susu itu tipe proteinnya yang paling utama namanya adalah kasein dan whey. Jadi protein kasein namanya dan protein whey. Bedanya apa kasein dan whey ini? Kasein fosfoprotein ya. Fosfoprotein adalah protein yang memiliki satu gugus fosfor. Nah, gugus fosfor di dalam asam aminonya itu, dan strukturnya itu bentuknya adalah globula. Apa Mas? Globula apa Mas? Globula apa? Globula itu bentuknya seperti bola ya, bundar. Kalau fibril apa? Ya, hilang fokus. Fibril itu serat. Nah, kalau tadi kan saya sebut dari itu fibril. Nanti akan banyak atau fibril di belakang. Nah, kalau susu itu globula. Apa namanya? Butir-butir. Nah, maka dari itu bentuk dari susu adalah cairan fluida yang bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya. Karena proteinnya globula dan terikat dalam suatu sistem. Kalau kalian mendengar koloid, sistem koloid, ya, koloidal emulsi, dia terdiri dari protein, emulsifiernya adalah lemak, sehingga protein itu mencampurkan atau menghubungkan antara lemak dan air, gitu ya. Karena protein punya asam amino punya dua gugus ya, ada yang sifatnya hidrofobik dan hidrofilik. Kalau lemak itu hidrofobik. Oke. Nah, whey ada tadi kasein ya, dan whey ini soluble protein. Apa itu soluble protein? Protein yang larut dalam air, soluble atau larut ya. Nah, kalau whey itu contohnya dia subtipenya adalah namanya, kalau kalian suka dengar, bektal atau globulin atau laktal-laktalbumin. Ini banyak biasanya ada di susu-susu formula.
Apalagi susu formula untuk adik-adik bayi dan balita yang masih menyusui. Nah, nanti mbak-mbaknya ini kalau sudah di fasenya pasti akan nyarinya itu tuh. Nanti kalau misalkan cari susu buat putra-putrinya gitu ya. Nah, kalau mas-masnya dari sekarang mulai belajar ya, biar masih bisa kasih tahu nanti calon kekasih. Nah, itu easily digestible and quickly absorbed by the body. Nah, kenapa kok itu ada di susu formula? Karena supaya mudah diserap oleh tubuh untuk bayi dan balita. Asik ya belajar susu ya. Kita bisa belajar, wah nanti gue punya anak gini-gini. Oke, source of high quality calcium and protein. Tinggi akan kalsium dan ya dan protein lainnya. Yang paling tinggi adalah kalsium. Di mana kalsium ini salah satu unsur nutrisi yang tidak banyak didapatkan di bahan-bahan atau bahan pangan protein nabati. Begitu. Susu istimewanya adalah kalsium. Kalau daging tadi istimewanya apa? Asam amino esensial. Kalau susu kalsium. Oke. Good. Wah, keren. Lanjut. Nah, sekarang telur. Dasutel. Kita nyebutnya biasanya dasutel. Daging susu. Telur atau egg ya. Main proteinnya namanya ovalbumin. Ada juga ovotransferin. Ada juga namanya avidin. Nah, biasanya protein-protein di telur itu diawali dengan istilah atau nama ovo. Ovo itu bahasa Latin telur. Ya. Ovalbumin, ovoalbumin, ovotransferin, ovovidin, jadi avidin. Oke, ovalbumin has a flexible global structure. Globulasnya sama dengan susu tapi fleksibel dan punya sifat fungsional unik. Kalau telur ketika dipanaskan dia akan apa coba? Akan apa? Secara fisik mengeras atau menggumpal atau terjadi gelatinisasi, menjel gitu ya. Khususnya adalah di putih telurnya. Nah, putih telur ini yang banyak mengandung ovalbumin atau protein-protein dalam telur itu banyak dikandung di putihnya. Kalau di kuningnya apa coba? Ya, kolesterol. Kolesterol itu apa? Kolesterol itu dari golongan lemak. Gak apa-apa, belajar ini ya apa nanti. Nah, belajar lemak. Kalau lemak dia kalau dipanaskan, dipanaskan. Nah, lemak itu titik didihnya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari air? Ya, Leo. Ya, lemak itu kalau dipanaskan berubah menjadi minyak. Nah, beda antara lemak dan minyak. Kalau minyak itu biasanya sebutan untuk lemak itu cair. Nah, dalam temperatur ruangan. Nah, kalau oke, apa namanya tadi? Egg yolk itu uh, ada protein di egg yolk tapi tidak sebanyak protein di putih telur. Bedanya protein yang di putih telur itu berfungsi untuk, ada yang tahu atau ada yang mungkin pernah dengar? Protein yang ada di putih telur fungsinya biasanya untuk, nggak ada ya tahu? Oke. Protein di putih telur biasanya fungsinya adalah untuk mencegah penyakit atau mencegah mikrop untuk masuk ke dalam pelindung. Tapi kalau protein yang ada di kuning telur itu untuk nutrisi. Soalnya kan yang jadi janin itu yang di kuning telur ya. Jadi janin, jadi apa ayamnya itu germnya itu gitu. Ideal for human proteins atau dia secara biologis, biological available itu dia mengandung misalnya
bioavailabilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Artinya untuk kebutuhan tubuh untuk melaksanakan fungsi-fungsi biologis itu lebih banyak di protein telur. Jadi telur ini salah satu protein yang ideal untuk kebutuhan kita lah gitu, yang dikonsumsi untuk dikonsumsi sehari-hari. Lanjut. Nah, oke. Itu tadi pengantar atau sekilas perbedaan dari daging sudah. Kalau misalkan mau mendalami semuanya secara fisika nanti apa yang terjadi perubahannya ketika dipanaskan itu nggak akan cukup waktunya. Maka dari itu kita ambil, kalau susu sekarang lagi tren ya, kita ambil yang anti mainstream kan, Gen Z sebenarnya anti mainstream. Kita ambil daging. Nah, jadi kita hari ini topik kita akan daging dan kita akan belajar postmortem change of animal muscle. Jadi setelah mati itu apa sih yang berubah, ya? Nah, tentunya kita harus tahu dulu sekilas struktur dan muscle cytogenesis-nya otot. Nah, kalau ini struktur dan muscle cytogenesis lanjut, Mbak. Nah, itu tadi ada gambar muscle, ada gambar apa namanya meat ya. Jadi kita akan membedakan antara otot. Sekarang kita coba masuk ke otot ya. Oke, sebelum saya lanjut, dari tadi yang 3 itu ada yang ingin bertanya mungkin? Tidak, langsung aja. Oke. Muscle protein. Muscle protein ini di dalam daging itu mengandung 18 sampai 20%, cukup tinggi untuk ukuran protein ya. 18 sampai 20% protein di dalam satu potong daging itu ya misalkan berat 100 gram sekitar 18 sampai 20% lah, 20 gram protein. Terus dia memiliki 50 jenis yang berbeda. Digolongkan menjadi 3 major protein. Yang pertama itu yang di atas, sarcoplasmic. Ya, sarcoplasmic. Ada myofibrillar dan stromal. Kita nggak akan bahas terlalu dalam sarcoplasmic dan stromal karena itu lebih ke protein struktur ya, protein yang membangun struktur daging. Nah, kita larinya adalah ke myofibrillar. Nah, kenapa? Karena itu sangat berpengaruh ke kualitas daging nanti ketika diolah. Jadi nanti setelah kuliah ini adik-adik bisa jadi chef masak steak. Mau rare, mau medium, mau well done gitu ya. Myofibrillar. Nah, tadi saya sudah sampaikan fibrillar itu bentuknya serat. Myo itu artinya adalah otot. Jadi myofibrillar ya, otot yang besar. Terdiri dari ada beberapa itu, ada myosin, aktin, tropomyosin, troponin, C protein, alpha aktin dan beta aktion. Ya. Nah, ke-7 jenis protein ini itu bersinergi dalam proses relaksasi dan kontraksi otot. Lanjut, Mbak. Tapi yang paling berperan adalah aktin dan myosin. Sudah pernah dengar atau sering dengar atau pernah ada kuliahnya aktin dan myosin? Belum ya? Oke. Contractile protein for mechanical contraction itu di aktin dan myosin. Jadi kenapa kok kalau kita misalkan menggerakkan otot kita ya, stretch gitu atau menegangkan otot kita itu dari reaksi antara aktin dan myosin. Terus regulatory protein itu ada tropomyosin dan troponin. Ini tugasnya itu mengirim sinyal dari otak untuk ke otot mana, otot misalkan bicep gitu ya, tegang gitu ya. Nah, yang jadi regulatory proteinnya tropomyosin sama troponin, terus nanti yang eksekusinya itu aktin. Terus ada cytoskeletal protein untuk integrity dan rigidity, itu dia yang menopang protein yang kalau ada gambar ini, mohon maaf ya saya nggak bawa pointer. Nah, jadi di sini
Itu yang di atas itu namanya dia susunan dari aktin dan miosin. Ya, oke. Oke, bentar ya. Oke, adik-adik kelihatan nggak ya? Tunggu. Nah, ini, nah ini ya, ini itu ini miosin yang tengah, yang atas dan bawah ini aktin. Ini itu satu garis ini itu kita sebut dengan satu sarkomer. Jadi kalau daging itu terdiri dari serat itu terdiri dari fibrillar, satu fibrillar itu terdiri dari beberapa atau banyak sarkomer. Jadi sarkomer itu kayak satu sel gitu. Nah, satu serabut kecil lah. Nah, satu sarkomer itu ada miosin, ada aktin. Nah, yang nopang ini itulah titin, nobulin, desmin, dan apa ini yang menopang bentuknya seperti ini gitu. Yang di tengah lah, di badan tengah. Nah, miosin ini yang kayak rambut-rambut kecil. Aktin itu di sini. Nah, aktin ini dia disusun dari dia tuh nempel kayak di benang gitu ya, benang terus aktin nempel di benang itu. Nah, benang itunya itu ya titin, nobulin dan lain sebagainya. Maka dari itu disebut cytoskeletal protein. Oke. Nah, kalau yang bawah, nah itu mekanisme nanti terjadinya kontraksi atau relaksasi. Lanjut, Mbak. Habis itu ada pertanyaan? Belum ya? Makin bingung ya? Oke, nggak apa. Ini sekilas saja kok, nggak harus paham gitu ya. Kecuali Mbak Lila harus paham. Udah paham ya? Oke. Terus apa sih myofibrillar protein itu di kontraksi otot itu ya? Gimana jadwalnya? Oke, yang pertama ada namanya tik filamen. Filamen yang tebal. Itu namanya miosin. Nah, itu miosin itu kalau di zoom lagi bentuknya seperti itu tuh yang di atas ada pentol-pentolnya. Oke. Nah, itu ada miosin pentol-pentolnya itu. Nah, miosin ini paling banyak proporsinya 40% dari myofibrillar protein. Nah, terus ada tin filamen. Kalau tin filamen itu tadi saya ceritakan kayak gini. Dia kecil-kecil nempel. Nah, dia apa sih namanya membentuk tadi filamen yang di atas, nah di tengah miosin. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, lantas globular head itu di atas itu dia apa namanya binding ATP hydrolase. Jadi nanti kerjanya itu ketika ada perintah untuk kontraksi, nanti akan terjadi kayak semacam mekanisme transportasi kalsium lah, transportasi nanti ada saya tunjukkan. Lanjut, Mbak. Nah, tin filamen ini juga terdiri dari tropomyosin dan troponin tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, di sini ini aktin itu dia dikelilingi oleh tadi troponin ada troponin C namanya, ada troponin C, ada troponin I. Dia kalau kita lihat di sini adik-adik, nah ini miosin, ini kepalanya miosin. Dia sudah susah. Nah ini kepala miosin dan ini aktin. Kalau dia nggak ada perintah untuk kontraksi, dia nggak nempel. Kenapa nggak nempel? Karena struktur aktinnya ada di atas, ngumpet. Nah, ketika ada perintah kontraksi, ada transportasi CA. Ini CA nih. Di tengah ini ada kalsium. Kalsium nanti nempel ke yang ungu itu. Troponin C kayak ngedorong. Jadi aktinnya itu keluar. Aktinnya keluar, terus miosinnya ketarik nempel. Nah, itu ketika terjadi seperti itu terjadi kontraksi. Ditarik kontraksi. Unik ya? Dan wow gitu ya kalau bisa itu satu sarkomer. Nah kalau kita di otaknya ada jutaan sarkomer, jadilah kita kontraksi. Nah kira-kira seperti itu. Lanjut kembali lah. Nah ini masa tadi saya jelaskan fisiologinya. Ini sekarang masa contraction itu
mekanismenya seperti apa sih gitu ya. Nah, masa contraction itu dari sini nggak kelihatan ya. Kurang besar berarti saya bikin apa nanti bisa dilihat. Nah, masa contraction itu ada satu teori namanya sliding filament theory. Ini teori ini dicetuskan tahun 1954, yaitu how myosin slide between actin toward the Z lines. Oh ya, tadi saya lupa. Z lines itu nih, ini kan ada ungu, ada kuning, ungu ya. Z lines itu di sini. Jadi aktin myosin ini sebenarnya dia apa sih namanya? Myosin itu aktin. Nah, dia tuh nanti si aktin itu myosinnya tetap di tengah, aktin itu bergerak mendekatin Z line. Makanya jadi pendek si apa otot itu kalau kontraksi itu kan jadi kayak tegang gitu ya, pendek gitu ya. Dan relaksasi itu karena adanya di benang gitu ada Z line dia memendek lah gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini the trigger is transfer to your nervous system. Jadi ada mekanisme tertentu dari saraf otak ngasih perintah terus terjadilah seperti itu. Yang bermain di sini apa adalah transfer kalsium dan natrium. Kalsium sebenarnya Ca2+. Nah, maka dari itu kenapa kok kalsium di daging itu tinggi atau kalsium di itu tinggi karena dia dibutuhkan untuk tadi. Maka dari itu ada kalau misalkan yang suka nge-gym itu minumnya adalah whey. Whey itu tinggi kan tadi kalsium untuk membentukkan otot. Lanjut Mbak. Nah, ini muscle contraction tadi sudah itu skeletal muscle fiber yang atas ini nih. Nah, ini muscle fiber itu satu serat. Ini myofibril sebutannya, satu serat. Nah, satu serat ini nah ini satu sarkomer nih antara dari sini. Gitu ya. Nah, lantas mekanismenya ini kalau tadi kan visual yang aktin myosin ya aktin itu ya, nah inilah kira-kira seperti ini kalau di penampangnya. Ada fase kontraksi atau kontraksi proses, ada relaksasi fase atau fase relaksasi. Nah, bedanya apa? Kalau kontraksi proses itu kalsium is released into the sarcoplasma. Jadi kalsium masuk ke sarcoplasma, mendorong tadi trombomyosin, jadilah aktin itu nempel, terus nanti ditarik, nanti ada short videonya. Lantas terus relaksasi fase itu sebaliknya. The sarcoplasmic reticulum atau SR ya, actively sequesters. Dia ngambil Ca dari sarcoplasma begitu oleh retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu adanya di mana? Oh, belajar saya nggak kalian? Di mitokondria ya. Nah, itu atas jadi cross bridge itu jadi lepas. Gitu. Apa kayak putus, ikatan cintanya putus. Ternyata ikatan cinta tidak abadi antara aktif dan myosin. Kalau abadi bahaya. Itu naganya sudah meninggal. Oke, sorry kalau intermezzo. Mudah-mudahan kalian tetap nggak bangun. Lanjut tadi. Nah ini, ini kayaknya bisa di setel ya Mbak. Coba diklik bisa nggak ya? Bisa nggak Mbak? Nggak bisa. Hah? Bentar. Nanti biar ada bayangan tuh. Bentar ya. Kita harus sama ya. Kalian tidak perlu hafal, cuman kalau tahu ini nanti materi selanjutnya ya. Nah, bilang ya, tuh kan pendek. In a relaxed muscle, like filaments slide side by side, and the H zones and I are next. During contraction, the actin myosin filaments interact. The actins are pulled toward the center of each myosin filament. As a result, the sarcomere shortens.
The sarcomere shorten. Jadi begitu nih. Kalau kita begini gitu kan shorten. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Nah ini tuh yang di sebelah sini tuh menggambarkan miosin, di mana ini kan aktin nih. Itu yang atasnya yang itu miosin, ya nempel terus narik terus nanti kalau udah beres minta relaksasi, lepas lagi si miosinnya ke bentuk pertama. Oke, ada pertanyaan? Atau saya tanya? Boleh, boleh. Boleh ditanya, kalau bisa jawab dapat GoPay. Ya, GoPay-nya berapa? Boleh, boleh. Masuk. GoPay, seriusan. Oh, seriusan. Seriusan. Ayo, ada yang berani challenge ini enggak? Muscle contraction. Asik ya, saya sliding filament teori. Sliding filament teori, sliding itu gini. Filament itu. Oke, GoPay-nya angus, mungkin nanti di sesi selanjutnya. Lanjut, Mbak. Ini nggak ada kuisnya kan? Harus ada kuisnya nggak? Enggak ya? Kita kasih kuis di Kita akhir. kasih. Oke, boleh lanjut. Nah, sekarang postmortem change of meat and meat quality. Tadi itu fisiologinya, kayaknya apa sih belajar itu ya? Gitu. Tapi let's see apa hubungannya sama meat quality gitu ya? Postmortem change. Ini postmortem change of meat quality. Tahu kan mortem itu kematian, post itu setelah, jadi setelah kematian. What happened after death gitu ya? And meat quality dan kualitas daging. Sebelum disembelih, ya anggap aja tubuh kita lah ya, nggak usah apa ya. Tubuh kita itu ada sistem namanya homeostasis. Ada pernah dengar homeostasis? Belum? Homeostasis itu terjaga. Apa sih homeostasis? Homeostasis itu balance living lah. Jadi mempertahankan keseimbangan fungsi-fungsi fisiologis di dalam tubuh dengan lingkungan. Misalkan lingkungannya dingin, nah terus kita meningkatkan metabolisme dalam tubuh supaya bisa menetralisir dinginnya malam gitu ya di dalam tubuh. Supaya apa? Karena kan tubuh kita kan temperatur di dalamnya kan terjaga tetap dong. Nah itu fungsi regulasi kayak gitu. Terus misalkan fungsi otot harus bekerja terus. Contohnya apa? Otot yang bekerja terus menerus sampai kita mati. Nah jantung. Ya. Tuh, jadi suplai untuk nutrisi ke jantung, suplai oksigen. Nah, itu namanya homeostasis ya. Itu terjadi setiap saat di dalam tubuh kita. Itu dijaga. Memanfaatkan apa yang kita asupan, energi yang kita makan. Lantas apa sih yang terjadi setelah, kalau animal kita bicara animal, atau kita bicara hewan ya, yang nanti akan kita makan, itu kan kita sembelih terlebih dahulu. Dan disembelihnya, kalau kita muslim itu dengan cara yang halal. Cara yang halal tentunya sebenarnya itu kalau ditelaah ternyata secara saintifik banyak sekali pengaruhnya ke kualitas daging. Oke, jadi pada saat sudah disembelih itu kan 3 saluran itu terputus. Ya, apa saja? Saluran apa saja? Apa? Pernapasan, pencernaan, satu lagi. Ya. Ya, pembuluh darah, aliran darah ya. Pembuluh darah. Pencernaan itu kan yang kan, kalau pernapasan itu kan yang isinya udara ya. Satu lagi pembuluh darah. Bagus. Nah, itu lepas atau terputus. Artinya apa? Ketika terputus, maka dari itu many homeostatic mechanism are disturbed, terganggu. Fungsi homeostasis itu terganggu. Artinya supply tadi apa aja? Supply kalau nafas itu supply apa? Oksigen. Oksigen itu untuk apa? Ya untuk fungsi-fungsi apa namanya? Pembakaran ya, pembakaran. Oksigen lepas, nggak ada supply untuk oksigen masuk ke sel. Terus yang lepas lagi apa? Pencernaan apa makanan ya?
Makanan itu tentunya adalah sumber-sumber nutrisi, ya karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya yang dari luar untuk di breakdown di dalam tubuh menjadi asam amino, menjadi apa namanya glukosa gitu ya untuk masuk dalam sel itu juga terputus. Dan semua itu berhubungan dengan sistem tadi kontraksi sel, kontraksi daging, gitu ya, otot. Nah dari situlah titik di mana otot itu bekerjanya mulai terganggu. Di situ lantas apa sih kompensasinya atau yang terlihat dari terganggunya itu atau berhentinya menjadi daging itu yang pertama dari warna nanti berpengaruh. Yang kedua ya warna itu tentunya apabila kita bicara daging ya bila itu daging nanti dikemas tentunya warnanya juga akan berubah atau akan berbeda gitu ya. Lantas visible drift itu air. Jadi dari airnya itu apa sih hubungannya nanti ke air? Airnya ada yang airnya itu lepas terlalu banyak, ada yang banyak sekali menetes, ada yang sedikit gitu ya, ada yang tidak sama sekali. Visible fat itu berarti nanti kelihatan apa sih namanya lemak yang terlihat warnanya juga gitu ya. Oke, tenderness itu yang terlihat ya yang di atas. Kalau yang di bawah itu yang terasa atau yang kita indra yang touch ya. Tenderness itu apa sih tender? Tenderly. Kenyang, bukan kenyang. Aduh kok saya jadi lupa malah ya grogi. Soalnya bilangnya selalu tender gitu. Tenderness itu ya kekenyalan kombinasi antara kenyal dan renyah gitu. Beda dengan juice. Kalau juice itu kita apa sih namanya kita gigit kan. Kalau kita gigit itu keras atau tidak gitu ya. Nah itu tekstur kayak itu tender. Tapi kalau juice itu kalau misalkan digigit itu dia keluar lumer atau tidak juicy ya itu juice nah. Kalau flavor itu apa coba? Oh bukan flavor ternyata bukan rasa. Rasa itu taste. Flavor itu combination between taste and aroma. Contoh nih, kalian misalkan apa? Ada yang punya permen nggak? Ada yang bawa permen nggak? Nggak ada ya? Ya udah nggak apa. Saya biasanya bawa permen. Kalian pengen ngebedain bedanya rasa, aroma sama flavor? Ini ada loh kaitannya sama fisik loh. Caranya gini. Oh ada yang bawa permen. Boleh coba rasa. Makan sesuatu, terus hidung ditutup, itulah rasa. Nah, sebaliknya kalau tidak mengecap bau itu makanan itu aroma. Aroma yang menyenangkan itu disebut fragrance atau aroma. Ada aroma yang tidak menyenangkan itu namanya odor istilahnya. Kalau istilah saintifiknya lah kira-kira gitulah. Nah, flavor itu sensasi kombinasi antara rasa dan aroma. Ini fisika banget nih sebenarnya ya. Fisika nggak sih? Iya. Mudah-mudahan ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, flavor daging itu juga kombinasi antara daging itu jangan salah rasanya belum tentu manis, belum tentu pahit, belum tentu asin gitu ya. Rasanya mungkin pahit tapi ketika sudah dikombinasikan dengan aroma jadi flavor itu menyenangkan, nagih gitu misalnya. Nah, sukulens itu ya mirip-mirip sama apa visual tender kayak guratan gitu gerak gitu. Oke lanjut Mbak. Wah 8:30 ya. Postmortem change and mid kualitas. Nah, jadi perubahan otot menjadi daging itu ada 3 fase. Pertama adalah fase pre-rigor, yang kedua adalah fase rigor mortis, yang ketiga adalah fase tender lah istilahnya. Fase
fase akhir nanti apa saya lupa slide. Nah, pertama kita masuk ke fase pre-rigor. Fase pre-rigor ini fase di mana seluruh sistem homeostasis itu gagal. Nah, kalau di atas itu ada, nah homeostasis itu salah satunya adalah kontraksi dan aktivitas otot. Ada yang pernah nyembelih entah ayam atau sapi atau adik-adik pernah ikut bukan? Pernah ya? Pernah nemuin atau ngamatin? Itu daging kalau baru di itu misalkan apa namanya baru dipotong ya terus kan biasanya kan dikulitin gitu. Itu masih gerak-gerak ya gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya itu fase pre-rigor itu. Jadi dia itu menghabiskan seluruh energi yang ada untuk berjuang hidup. Aku tuh udah berjuang loh untuk kamu. Nah itu sampai titik darah penghabisan dia bertahan. Itu karena udah terputus dengan jaringan otak jadi kayak random aja perintahnya. Yang penting gerak gitu. Kayak udah kehilangan, aku udah kehilangan kamu jadi aku nggak punya anak gitu. Ya udah kemana-mana. Tapi intinya gerak kelihatan ya. Gerak itu nanti sampai ada batasnya, mungkin sekitar sejam 2 jam itu berhenti. Jadi kayak masih hidup gitu, geli gitu ya. Nah itu mekanismenya apa? Pada saat hidup, mekanisme gerak otot dan gerak itu melalui aerobik system. Yang dipakai adalah O2, aerobik hydrolysis lah ibaratnya. Itu menghasilkan. Nah ini oksidatif, namanya oksidatif phosphorylation. Dia bisanya otot bergerak itu salah satunya ada supaya oksigen dibakar, jadilah itu terjadi blood glucose ya. Jadi dari darah. Tapi kalau misalkan sudah mati itu berubah, dia akan tetap mempertahankan untuk hidup, untuk bergerak, tapi yang dia manfaatin adalah cadangan-cadangan energi atau cadangan-cadangan glukogen. Glukogen itu adalah gula atau glukosa yang ada di dalam masal, di dalam otot. Tersimpan namanya glukogen. Nah, glukogen itu yang digunakan untuk terjadinya lipolisis untuk menghasilkan energi ATP untuk bergerak itu. Nah, glikogen itu akan dihabiskan dan menggunakan glikogen itu mekanismenya bukan lagi aerobik tapi switch jadi anaerobik. Nah, gitu ya. Itu pre-rigor. Nah, pada saat pre-rigor di situ dah citric acid cycle atau aerobic pathway stop. Energy metabolism switch to an anaerobic pathway. Dia jadi anaerobik. Kompensasinya apa? Efeknya lactic acid is accumulated di pH decline. Jadi pH daging itu turun. Nah, laju penurunan pH daging ini itu nanti akan menentukan kualitas daging itu. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, itu tadi perimortem atau pre-rigor, terus rigor mortis yang terakhir itu namanya tenderizing phase. Tenderizing phase. Nah, jadi kualitas daging itu akan dipengaruhi di 3 fase itu. Gitu kira-kira. Yang kedua masuk tadi ke pre-rigor, yang kedua adalah rigor phase atau fase menjadi kaku. Jadi kaku. Yang pertama itu udah lepas, terus yang kedua itu belum move on, tapi masih kaku gitu, masih nggak mau move on, masih nggak mau lepas gitu ya. Jadi kaku. Hubungan juga jadi gimana gitu ya, kaku. Belum mau, belum. Sama aja di semua. Ternyata di daging juga gitu ya, di otot itu ada fase lepas, fase putus gitu, terus ada fase nggak mau move on. Nah ini tadi pre-rigor itu berlangsung antara 1-2 jam. Kalau rigor mortis ini berlangsung antara 2-8 jam setelah kematian, tergantung dari jenis hewannya begitu ya. Terus tenderizing fase ini itu namanya istilahnya itu ya selama kita menyimpan daging. Nah, di industri daging itu menstrategikan ini supaya daging itu pengen kualitas apa yang kita minta. Kira-kira gitu.
Oke, di rigor mortis ini tekstur daging akan mengeras karena dia the cross bridge cannot be separated. Dia aktin dan myosin itu udah nggak bisa lepas karena energi udah habis, jadinya kaku, kira-kira seperti itu. Nah, lantas lanjut Mbak. Nah, terjadinya kaku itu karena apa? Transfer tadi kalsium, natrium itu juga nggak terjadi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya, oke. Yang terakhir adalah tenderacing phase atau phase. Ya, tenderacing phase ini dari sini ketika apa sih namanya? Ketika terjadi kondisi anaerob, di situ akan rilis enzim proteolitik atau di situ sebutnya lysozyme, ada lysozyme. Nah, lisosomal katepsin itu adalah salah satu enzim proteolitik yang ada di dalam tubuh kita, kayak menghancurkan diri sendirilah gitu. Nah, enzim ini kalau misalkan terjadinya terlalu berlebih, itu si daging itu akan terlalu lembek gitu. Makanya kita ya mohon nggak usah cepet-cepet, santai aja. Itu waktu supaya jadinya tuh tender gitu. Kira-kira gitu. Itu strateginya. Makanya biasanya di strategi di industri itu gimana kita menunda proses rigor mortis supaya terjadinya penurunan pH itu jangan drastis, kira-kira gitu. Itu sebenarnya ada di bawah itu ada gambar ya, eh, apa namanya, elektron mikroskop, perbedaannya ada kalpain. Nah, kalau kalpain itu menjaga kestabilan. Oke, lanjut aja, kita nggak perlu. Nah, nanti apa sih hubungannya sama kualitas daging? Salah satunya adalah warna daging yang yang berbeda. Itu kalau misalkan itu, kalau pH-nya itu terlalu rendah, daging itu disebut PSE atau pale soft exudate. Pale itu lembek, eh, soft itu lembek ya, halus. Eh, pale itu pucat, exudate itu airnya banyak keluar. Kenapa? Karena dia terlalu banyak pH terlalu rendah, enzim tadi hidrolisis enzim itu mendenaturasi protein daging, sehingga kan protein itu tadi saya bilang ada yang mengikat air ya, ini dari ikat air, airnya tuh nggak terjaga, jadi airnya lepas. Nah, kalau normal yang kita kehendaki adalah normal 5,7. Nah, ketika pH itu normal, maka kalau airnya banyak terlepas, tentunya warna juga akan menjadi pucat gitu. Warna akan menjadi pucat karena eh, nanti hubungannya sama warna menjadi pucat itu apa setelah ini. Nah, kalau pH-nya terlalu tinggi, misalkan penurunan pH-nya itu nggak terjadi penurunan pH, itu eh, yang terjadi adalah tidak keluar air, itu nggak keluar sama sekali, tapi si daging itu jadi kering, namanya dry form and DFT, dry form and dark. Dark itu warnanya menjadi gelap. Jadi nggak enak kalau dilihat itu. Biasanya adalah daging-daging yang baru selesai disembelih langsung kita masukin ke dalam kulkas atau freezer. Nah, karena air nggak keluar. Gitu. Kalian suka ngamati nggak kalau misalkan daging dalam freezer itu uh, lebih gelap warnanya gitu. Oke. Nah, itu di bawah itu sebenarnya ada uh, pH ya. Waktu dia hidup, daging itu pH-nya netral 7. Ketika mati postmortem dia akan berubah sesuai dengan kondisi eh, pada saat disembelih, akan terjadi penurunan pH yang sangat drastis, jadi pale atau normal atau dark. Pertanyaannya, bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Kenapa kok bisa? Atau kondisi apa yang menyebabkan pH itu turun drastis? Ada yang punya ide? Anyone has an idea? Nah,
Salah satunya adalah pada saat sebelum dia disembelih. Kalau sebelum disembelih dia capek, artinya stres atau capek itu si otot itu kan banyak asam laktatnya, ya kan? Nah, ketika disembelih asam laktat itu mempengaruhi pH daging sehingga menjadi sangat asam. Jadi kualitas dagingnya. Nah, ini nanti kaitannya bagaimana strateginya, harus butuh peralatan apa supaya menjaga, harus disimpan pada suhu berapa, gitu. Kira-kira mungkin teman-teman bisa punya ide ke sana nanti ya. Bisa juga buat ide penelitian. Kalau normal itu disembelih santai. Nah, salah satu penelitian contohnya ada penelitian yang membandingkan antara berbagai metode metode penyembelihan, membandingkan antara penyembelihan kosher, halal dengan penyembelihan standing tuh yang dipingsankan terlebih dahulu. Itu ternyata yang paling tidak stres itu yang penyembelihan tekniknya yang halal. Walaupun terlihat kasat mata sakit, tetapi ketika difoto di scan itu kan fungsi stres itu terlihat dari kerja otak. Kerja otaknya itu ternyata lebih lebih tidak stres ketika menggunakan teknik halal dibanding kosher atau awalnya ditemukan teknik stunning ya. Jadi dipingsankan dulu si hewan itu. Nah, asumsinya dia tidak stres, padahal alam otak bawah sadarnya itu dia mengalami kesakitan yang sangat ternyata. Tapi kalau kejutannya itu, tapi kalau misalkan ya secara sadar terus langsung disembelih dipotong, itu dia stresnya itu tidak peak tapi gitu rata gitu. Ya itu nilai hanya metode apa? Waduh, oke lanjut Mbak. Masih ada berapa tanya? Nah ini kalau ini cepat. Jadi tadi kenapa saya pelan-pelan supaya teman-teman punya ide ya, punya ternyata begini mekanismenya. Kaitannya sama color. Lanjut Mbak. Nah, untuk sekarang kita cuma bahas color saja. Sebenarnya tadi banyak. Nah ini harus kuliahnya 1 semester mungkin kalau misalkan mau bahas satu-satu ya. Nah ini color saja. Kenapa sih saya ambil color? Karena tadi kan biar ada runutan cerita itu efeknya langsung kita, dan color itu biasanya yang menentukan konsumen itu persepsi untuk menentukan beli atau enggak itu dari color. Jadi mid color is overall appearance mid, ada yang brown, ada yang bright red. Lanjut Bang. Bright red itu kita asumsinya biasanya di istimewa kita adalah daging segar ya. Dan ini menjadi goal dari seluruh industri daging. Pengennya dagingnya seperti itu. Nah, padahal ternyata warna daging ini dipengaruhi berbagai jenis, termasuk tadi waktu penyembelihan, pada saat proses juga, dan ini merupakan akumulasi dari kimia, dari reaksi kimia. Maka itu kalau teman-teman yang memang basicnya teknik juga ada baiknya memahami kimia dari material yang akan diolah gitu ya. Lanjut. Nah, mid color ini itu yang kalau di dagingnya sendiri yang memunculkan atau yang menimbulkan mid color itu adalah hemoglobin, kerja dari hemoglobin dan sitokrom. Nah, hemoglobin itu tahu ya, hemoglobin itu adalah yang hem protein yang ada di dalam darah yang mentransportasi oksigen di dalam darah. Ada kalau di dalam otot namanya myoglobin, gitu. Dan sama protein sitokrom dia adanya ada di sitoplasma. Lanjut. Nah, ini myoglobin itu adanya di sarkoplasma. Semua myoglobin, hemoglobin, sitokrom itu bekerja simultan. Kenapa disebut hem proto? Karena hem protein karena dia higher binding capacity oksigen. Kenapa dia higher binding capacity oksigen? Karena dia memiliki iron. Ring iron sini, hem itu di tengah-tengah ada Fe-nya. Fe itu punya 6 tangan. Nah, itu yang dia memiliki binding activities oksigen. Nah, oksigen yang tertangkap ini yang menentukan warna salah satu. Lanjut. Ini ya penjelasan tentang myoglobin, dia menentukan atau berpengaruh terhadap warna daging. Lanjut. Nah, intinya di sini ada 3 form of myoglobin ya. Yang di atas itu adalah coklat, yang di kanan bawah ini bright red, sama sana purple.
Naturnya itu sebenarnya daging itu di sini, purple, normal, ya dia kondisi mioglobin. Ketika mioglobin itu banyak menangkap oksigen, jadi bright red. Ya, mekanisme lebih detail lagi, kayaknya nanti lagi. Kalian udah, karena kita. Nah, kalau kalian misalkan apa bikin stick ya, mengapa nama tuh, grill atau dia warnanya kan jadi coklat tuh ya. Itu karena apa? Karena ada pelepasan eh, oksigennya lepas terlalu banyak, gitu. Jadi coklat. Coklat ini disebut browning, tapi ada browning yang sifatnya simpatis dan non. Nah, kalau di industri daging itu kita mainannya di sini. Intinya sih di warna ini kita mau warna apa gitu. Nah, itu mainnya adalah nanti ini contoh derivatif mioglobin selain yang tadi 3 ya. Ada deoxymioglobin, ada metmioglobin, ada myoglobin, tinggal di nah, sekarang ada nggak alternatif lain selain tambahin oksigen? Ada, yaitu ditambahin fosfat atau natrium fosfat yang kalau misalkan di sosis gitu ya warnanya lebih merah gitu. Itu sebenarnya di situ contohnya. Lanjut. Ya ini sudah tadi dijelaskan. Lanjut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Apa mekanismenya? Summary-nya adalah each animal product has typical protein characteristic. Jadi semua itu berasal dari salah satunya adalah protein. Handling and processing may affect to its nutritional and physical characteristic. Contohnya tadi ke warna ya. Nah, handling apa sih namanya? Yang mengikat oksigen adalah protein. Proteinnya strukturnya tadi, gitu ya. Dan itu akan sangat merubah physical karakteristiknya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Oke. Thank you for your attention. Saya tutup dengan quote, true love is rare like a good stick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ikuti mohon maaf ya kepanjangan ya. Mungkin ada capek belum pada sarapan pasti ya pagi-pagi kan habis subuh tidur lagi gitu. Ya silakan apabila ada yang ingin bertanya boleh 1-2 pertanyaan sampai jam berapa Mbak? Ada pertanyaan Pak. Oke. Monggo. Siapa Mas namanya? Mas saya dulu. Apa? Oke. Oke. Ya. Mas Herul, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ada tidak perbedaan di antara jenis daging? Baik itu daging yang hewani maupun mungkin daging laut ya. Prinsipnya semua karakteristiknya secara fungsional sama. Artinya tadi saya jelaskan mengambil contoh daging sapi, tetapi pada prinsipnya seluruh daging sama. Hanya nanti waktunya saja beda. Misalkan waktu rigor mortisnya ada beda. Begitu. Termasuk dengan daging ikan, seratnya sama, fibrila. Tapi karakteristiknya ikan itu susunannya dia lemaknya itu berbeda dengan lemak yang ada. Karena lemaknya lebih tinggi maka dia itu ada istilah fishy karena dia aroma. Tetapi handlingnya, processingnya dia lewat ketika mati ada proses sama, ada rigor, cuman waktunya beda. Misalkan tadi kalau ayam itu karena masanya lebih kecil, dia rigor sama rigor mortisnya itu berlangsung lebih cepat. Mungkin lebih cepat sekitar setengahnya daripada sapi. Nah kalau kambing itu seperti 3/4-nya lah, kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau dari sisi nutrisi itu hampir sama. Memang di industri itu biasanya dibedakan daging dan ikan. Karena apa? Karena memang karakteristiknya ikan itu lemaknya tinggi dan lemak ini menentukan flavornya dan itu perlu handling khusus tersendiri dibanding dengan kalau handling daging atau poultry.
Di daging pun biasanya dibagi dua, ada meat poultry, ada meat gitu. Ada dairy meat kira-kira seperti itu. Oke? Belum jelas? Lanjut? Ada lagi? Selain daging boleh nggak apa-apa, mau susu, mau telur, nanti bisa Mbak Nila bantu juga. Satu pertanyaan lagi. Kalau satu pertanyaan lagi nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Boleh. Nanti saya yang nanya dapat GoPay. Berarti sudah ada betul. Rebutan ya, Mbak. Iya. 3, 2, 1, ayo dong. Sudah. Ya udah, kalau sudah tidak ada apa, saya berikan kembali nanti sudah kuis dari saya sekian. Saya tutup dengan pantun, boleh? Gak usah lah. Ya semoga ada di ya semoga ada ini tidak puas, karena kepuasan adalah awal dari kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pakai quote aja ya. Ya, terima kasih Mbak Andi atas materinya. Oke, mungkin biar adik-adik semakin ada gambaran atau lebih semangat lagi, saya punya satu pertanyaan. Yang online bisa join, nanti bisa raise hand ya. Atau yang langsung ada di sini, nanti saya coba kasih GoPay lah buat makan siang lumayan. Oke, pertanyaan pertama ya. Siap ya, siap ya. Siap nggak? Oke. Sebutkan paling tidak 5 yang terjadi pada ayam saat dia selesai disembelih. Faktor yang jadi pembeda, fresh, habis itu disembelih. Itu kira-kira tadi kan Pak Ade ada banyak tuh sekitar 8 items ya yang jadi pembeda antara ayam yang fresh dan ayam yang telah disembelih. Ayo siapa? Yang online boleh raise hand. Oke. Duluan siapa ya itu tadi ya? Yang mana ya? Duluan mana nih? Oke, bisa. Baik, lagi 1, 2, 3. Ayam depan ya. Nanti kamu bisa di sesi selanjutnya ya, Dek. Oke, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Yulia dari Teknik Pertanian Angkatan 2022. Nah, untuk yang mempengaruhi itu terlihat dari fresh atau tidaknya, dari tenderness, juicy, flavor, terus pH, warnanya pucat atau tidak, seperti itu. Tadi betul nggak Pak? Betul. Oke. Pertanyaan yang kedua, yang online boleh nih gabung nih, yang online mana ya? Kok diem-diem aja ya Bu Gigi yang online ya? Oke, sebutkan. Sambil rebahan kan ya. Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan 3 fase post mortem yang terjadi pada daging. Sebutkan dan jelaskan secara singkat. Oke, silakan. Yang online juga boleh. Oke, siapa dulu nih? Oh, Masnya dulu yang belakang, Masnya. Yang belakang ya. Yang belakang Khairul ya. Oke. Perubahan dari otot ke daging ya? Ada pre-rigor, rigor sama dan daging. Kalau pre-rigor itu fase dari pada fase pre-rigor itu ototnya masih berkontraksi, menghabiskan energi yang masih ada cadangan energi sebelum habis. Terus pas rigor itu fase daging itu jadi kaku karena energi habis dan proteinnya tuh asam aminonya tuh yang tadi 2 itu jadi terhubung jadi kaku. Terus tenderizing itu fase pelunakan daging karena penghancuran diri sendiri, jadi dagingnya semakin lunak. Makasih Khairul. Pak Andi, bener nggak nih Pak Andi? Atau Ya. ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, prinsipnya benar. Prinsipnya benar ya. Yang tenderizing itu tadi mengajarkan di sini ada namanya denaturasi protein ya. Dan, ya, makasih. Oke, jadi nanti 2 orang bisa menghubungi saya setelah selesai kuliah.
mungkin ada sedikit GoPay yang bisa digunakan di. Saya mau ngasih buat yang online bisa? Boleh, Khusus yang silakan. online nih, khusus yang online. Boleh, silakan. Ya, khusus yang online. Khusus yang online boleh ya, satu ya. Tadi kan adik-adik saya jelaskan tentang kontraksi otot ya. Nah, itu kontraksi otot itu ada satu teori tentang kontraksi otot. Teori apa dan mungkin bisa dijelaskan apa saja yang berpengaruh. Ayo, silakan raise hand yang online. Kalau yang online nggak ada yang raise hand, harus ada yang raise hand. Silakan adik-adik yang online. Kalau kesempatan online nggak ada, mungkin offline bisa nggak dipanggil? 3, 2, 1. Oke deh, yang offline deh. Yang offline silakan. Ayo, Susah ya? silakan. Hah? Tadi saya sebut. Hah? Ada satu teori, tadi saya sebutin berkali. Ada satu teori tentang kontraksi otot. Ya, teori itu. Satu kata juga nggak apa. Tadi satu otot. Nah, itu teori apa? Terus itu prinsipnya seperti apa? Oh ya, Mas. Mas siapa? Rex? Oke, Rex. Kalau tidak salah nama teorinya teori sliding filament. Prinsip teorinya itu filament itu nanti mendekat, contohnya itu otot bicep kita. Jadi kalau dia nanti dekat, otot itu kayak ya, kalau nanti dia mulai menjauh, ototnya itu akan lepas atau mengenal. Oke, silakan. Makanya tadi Rexi dapat 2. Satu, Rexi dapat 2 terakhir. Oke. Jadi setelah selesai kuliah ya, boleh menghubungi. Oke. Mungkin begini saya boleh ada beberapa slide terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh teknik pertanian, adik-adik dari teknik pertanian dan biosistem terkait dengan daging. Kalau misalnya adik-adik berkunjung ke lab fisika hayati di lantai 2, itu kan ada alat visible near infrared spectroscopy. Pernah lihat? Pernah lihat belum? Pernah masuk ke labnya belum? Pernah. Oke, jadi alat itu terkait atau prinsipnya spektroskopi. Jadi ada beberapa penelitian dari kakak tingkat yang telah berhasil mendeteksi terkait dengan kualitas dari daging, baik daging ayam maupun daging sapi. Boleh ya begini ya? Terima kasih Pak. Jadi ini nanti buat gambaran adik-adik saja, misalnya belum ada topik untuk melakukan riset ke depan. Ini yang pertama boleh. Yang pertama ini pengaplikasian dari visible near infrared spectroscopy untuk membedakan daging sirloin dan shank, itu apa ya, paha dari sapi gitu. Ternyata memang benar tadi yang Pak Andi sudah paparkan, ternyata ada perbedaan nih dari bagian-bagian daging sapi gitu. Boleh, ini secara gambar secara umum aja ya, kalau misalnya belum ada kira-kira mau penelitian apa ya gitu. Nah yang kedua ini juga penggunaan Fisher juga, ini sama, tapi terkait dengan adanya penambahan daging lain. Misalnya kalau ada yang pernah dengar nih, ada pedagang yang mencoba untuk memasukkan daging sapi, misalnya membuat bakso itu dikasih tambahan daging babi. Nah, itu ternyata bisa kita identifikasi dengan menggunakan Fisher. Tapi ada pembatasan masalah, jadi daging tersebut belum adanya pemasakan ya, masih fresh gitu. Itu bisa juga. Next, Pak. Nah, ini tadi terkait dengan freshness ya. Tadi yang Pak Andi sudah jelaskan juga, ternyata Fisher ini juga bisa digunakan dalam mendeteksi kesegaran daging, baik daging ayam maupun daging sapi seperti itu. Oke. Nah, ini yang terakhir penelitian kolaborasi dari BRIN dan juga Teknik Pertanian dan Biosistem, ternyata
juga menggunakan Vismir yang ada di Lab Fisika Hayati lantai 2 itu juga bisa mengidentifikasi secara cepat, tetapi ini bersifat screening saja ya, untuk penyembelihan daging ayam dari proses halal dan proses non halal. Jadi nanti mungkin ini beberapa riset yang bisa digunakan sebagai gambaran adik-adik. Kalau misalnya belum ada topik riset, nanti bisa menghubungi Bu Kiki atau bisa menghubungi saya maupun Pak Andi. Gitu. Kami dari BRIN siap untuk berkolaborasi bersama adik-adik. Jadi adik-adik bisa melakukan kegiatan riset di kantor kami, bisa belajar banyak menggunakan alat-alat yang sekiranya tidak ada di kampus seperti itu. Itu saja Bu Kiki dari kami berdua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Mungkin ada yang sering bertemu saya di kampus. Jangan lupa menyapa maupun Pak Andi kalau misalnya Pak Andi berkunjung ke ATP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Andi dan Bu Laila sudah memberikan materi ya tentang bagaimana tadi proses dari otot menjadi daging, yang itu memang materi kuliah, salah satu materi kuliah yang ada di Fisika Hayati. Dan karena beliau-beliau ini expertise-nya di bidang tersebut, maka yang lebih baik dari beliau yang langsung menjelaskan. Oke, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Dan silakan jika ada yang berminat mau penelitian tentang tadi, misalnya identifikasi produk halal dan non halal ataupun yang lainnya, silakan bisa hubungi kami ya, saya atau nanti langsung ke beliau-beliau. Nanti bisa juga kalian penelitian di